Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang sangat baik ini, ya. Di mana kita akan membahas pembelajaran yang berbeda. Saat ini kita akan membahas materi tentang muatan SBDP yang merupakan pembelajaran tematik masuk di tema 6 dengan materi tari tunggal. Baiklah anak sekalian yang salih dan salihah, kita coba masuk ke materi tari tunggal. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Ya, tari tunggal ini adalah tari yang dibawakan oleh seorang penari saja. Jadi maksudnya hanya dibawakan oleh satu orang penari. Ini disebut dengan tari tunggal. Yang dipentaskan dan dilakukan oleh hanya seorang penari. Baik itu penarinya pria ataupun wanita. Penari pria pada tari tunggal ini biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Sedangkan penari wanita ini membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual yaitu tari yang dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Setiap daerah tentu memiliki tarinya berbeda-beda. Nah, tari ritual ini merupakan salah satu jenis tari tunggal yang ada pada daerah-daerah tertentu di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tari tunggal tradisional. Tari yang dibawakan sebagai ciri khas dari daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Yang ketiga, tari tunggal kreasi baru, yaitu merupakan tarian hasil dari modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tari kreasi baru ini anak-anak sekalian, ini sebenarnya adalah tari yang memang berasal dari daerah dan merupakan ciri khas dari daerah tertentu, yaitu tari tunggal tradisional. Namun di dalam beberapa gerakan, kemudian pakaian atau properti yang digunakan, perlengkapan tarinya sudah memperoleh tambahan-tambahan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, ya. Kemudian gerakan tersebut diciptakan oleh seorang koreografer, ya. Jadi orang yang menciptakan gerakan tari, baik tarinya ke depan, ke belakang, lengkuk kanan, lengkuk kiri dan sebagainya. Nah, orang yang menciptakan sebuah gerakan ini disebut seorang koreografer. Seperti itu. Lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh tari tunggal dari beberapa daerah. Yang pertama ada tari legong, berasal dari daerah Bali. Tari gambyong, berasal dari daerah Yogyakarta. Tari kelana topeng, berasal dari daerah Yogyakarta. Tari kandagan, berasal dari daerah Jawa Barat. Tari merak, yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tari jaipong, yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tari kancetlasan, berasal dari Kalimantan Timur. Tari gandrung, berasal dari daerah Jawa Timur. Ya, dan masih banyak lagi tari-tari yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tari kandagan. Nah, tari kandagan ini adalah salah satu jenis tari tunggal yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tari kandagan ini termasuk dari salah satu jenis tari tunggal yaitu kreasi baru. Jadi ini merupakan salah satu tari tunggal yang sudah memperoleh tambahan-tambahan atau masukan-masukan mengenai tampilan tarinya, kemudian propertinya, dan beberapa gerakan yang sudah memperoleh tambahan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Ya, tidak lagi sama persis dengan gerakan tari tradisional sebelumnya. Tari kandagan ini berasal dari kata kandaga yang berasal dari bahasa Sunda yang artinya adalah tempat untuk menyimpan perhiasan. Nah, dengan demikian berarti tari kandagan ini adalah tarinya berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga sesuai dengan namanya, yaitu tempat sebuah perhiasan. Tari kandagan ini termasuk tari yang dibawakan dengan gagah. Artinya, tari ini pada umumnya dibawakan oleh seorang pria. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa gerakan-gerakan yang ada pada tari kandagan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada gerakan yang dimulai dari gilek. Gilek ini artinya gerakan yang berasal dari kepala atau gerakan kepala kita. Di mana gerakan kepala ini membuat lengkungan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Lalu kedua tangan kita ke depan dengan posisi di atas paha yang dilakukan dengan hitungan 1 sampai dengan 8. Sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya. Kemudian yang kedua, gerak mengambil selendang panjang. Lalu disampirkan di atas pergelangan tangan kiri yang dilakukan dengan hitungan 1 sampai dengan 4. Ya, jadi ini bergantian dari kanan ke kiri. Gerakan selanjutnya yang ketiga, ini merupakan lawan dari gerakan yang kedua, yaitu gerakan silang ke belakang ke samping kanan. Ya, kemudian melangkah silang ke depan kiri. Tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan. Yang dilakukan dengan hitungan 1 sampai dengan 4. Ya. Oh, maaf. Ya. Nah, yang ketiga ini sama dengan yang keempat. Oh, maaf, maksudnya yang ketiga ini lawan dari yang keempat, ya. Bergantian yang keempat. Gerak melangkah silang ke belakang samping kanan, ya. Kalau sebelumnya ke samping kiri, yang ketiga, yang ini ke samping kanan. Kemudian melangkah silang ke depan kiri. Tangan memegang selendang setinggi bahu dan diayunkan. Yang dilakukan sama dengan hitungan gerakan yang ketiga, yaitu hitungan 1 sampai dengan 4. Ya, bisa lihat di gambar. Kemudian yang kelima, gerak mengayunkan pergelangan tangan kanan dengan hitungan 1 sampai 4. Dan gerak mengangkat bahu kanan kiri dengan hitungan 5 sampai dengan 8, ya. Jadi berlawanan setelah sebelah kanan hitungan 1 sampai 4 sambil menggerakkan bahu, kemudian berbalik, ya. Berbalik, gerakan berlawanan. Selanjutnya seperti gambar, ya. Yang sebelumnya kanan digerakkan, kemudian yang kiri digerakkan, namun hitungannya 5 sampai dengan 8, lanjutan dari gerakan yang berlawanan sebelumnya. Yang keenam, gerak meniru burung belibis yang sedang mandi, di mana kedua tangan ini digerakkan ke atas, kemudian ke bawah. Terus, ya, ke atas, ke bawah, ke atas, dan ke bawah. Oke, yang terakhir yaitu properti yang digunakan pada tari tunggal. Ya, sebelum kita masuk ke properti tari tunggal, apa sih yang dimaksud dengan properti? Properti ini adalah perlengkapan-perlengkapan tari yang digunakan untuk menunjang penampilan seorang penari di atas panggung. Ya, jadi properti tari ini akan membuat penampilan seorang penari di atas panggung akan lebih indah dan menarik. Ya. Properti yang digunakan ini sesuai dengan gerakan yang ditampilkan. Ya. Jadi sebelum kita menari, tentu kita sudah tahu apa saja perlengkapan-perlengkapan yang akan kita pakai, baik itu dari busana, alat-alat penunjang tari dan sebagainya, itu sudah kita siapkan sesuai dengan tari yang akan kita bawakan. Properti yang digunakan dalam tari ini, khususnya tari tunggal, antara lain adalah ada selendang, kipas, topeng, payung, boneka, kendi, dan tombak. Ya, contoh
tari kandagan ini menggunakan properti selendang panjang. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin itu pada kesempatan kali ini yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan anak-anak dicatat materinya ya, karena untuk SBDP sepertinya tidak semua catatannya di buku itu sama ya. Kalau memang ada yang sama di buku tema yang sudah dibagikan, silahkan catat saja yang memang penting atau yang memang tidak ada di buku temanya. Jadi anak-anak semua punya catatan ya, dan punya bahan untuk dibaca. Karena terkadang kalau tidak punya catatan sendiri, kita repot untuk persiapan materi kita ujian ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Semoga anak-anak dimudahkan dalam segala urusannya dan senantiasa dalam berkah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.